Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan pagi hari ini Bapak mau menerangkan tentang KD 3.4, yaitu tentang mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri pencak silat. Sebelum melangkah lebih jauh atau ke materi, dalam kesempatan ini Bapak ingin sedikit mengulang kembali pelajaran kelas 3 dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, apakah yang disebut gerak lokomotor itu? Dan yang kedua, apakah yang disebut gerak non-lokomotor itu? Tentunya kalian tidak kesulitan untuk menjawabkan, karena kalian memang termasuk anak-anak yang luar biasa. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam menu pembelajaran pagi hari ini ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, latihan pembelajaran, dan evaluasi soal. Marilah kita ikuti tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam gerak lokomotor dalam pencak silat. Karena di dalam gerak pencak silat ada gerak non-lokomotor, lokomotor. Di antaranya menghindar, melangkah, memukul, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan agar peserta didik dapat melakukan berbagai macam gerak lokomotor dalam pencak silat dengan terampil. Karena ilmu bela diri pencak silat adalah ilmu bela diri yang harus kita pelajari, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai disiplin. Di samping itu bisa tentunya untuk mempertahankan diri dalam keadaan terdesak maupun berbahaya. Kemudian tujuan yang ketiga, agar peserta didik dapat menjelaskan variasi gerak non-lokomotor dalam pencak silat dengan cepat. Yang terakhir, tujuannya agar peserta didik dapat mempraktikkan gerak non-lokomotor pencak silat yang divariasikan. Itulah tujuan pembelajarannya. Sekarang materi pembelajarannya. Materi pembelajaran di dalam bela diri pencak silat terdapat gerakan-gerakan yang sangat beragam. Tadi di depan sudah disebutkan bermacam-macam. Salah satunya adalah gerak lokomotor, yaitu menendang, melangkah dengan menendang, memukul dengan sambil melangkah, dan sebagainya. Contoh yang kedua ada gerak lokomotor. Pada pencak silat adalah melangkah, menyerang atau menghindar dari serangan lawan. Ketiga, cara melakukan macam-macam gerakan dan langkah-langkah, terutama sikap kuda-kuda di dalam sikap kuda-kuda ini adalah sikap untuk menjaga keseimbangan agar tidak goyah, agar kuat, agar bisa seimbang. Kemudian sikap geseran, sikap putaran, sikap lompatan, loncatan, dan inggusutan. Nah, kita ikuti
Di slide berikutnya ada 4 contoh sikap tegak di dalam ilmu bela diri pencaksilat. Kalian bisa mengamati gambar nomor 1 berbeda dengan nomor 2 berbeda dengan 3, dan yang keempat. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar sikap kuda-kuda depan. Sikap kuda-kuda depan. Kemudian gambar berikutnya adalah contoh sikap kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang ini salah satu kakinya baik yang kiri maupun yang kanan di depan, dan salah satunya ada yang di belakang. Kemudian ada 4 sikap kuda-kuda tengah. 4 macam sikap kuda-kuda tengah. Kalian bisa perhatikan. Kemudian ada juga sikap kuda-kuda samping. Nah, bisa samping kiri, bisa samping kanan. Kemudian juga ada kuda-kuda sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Nah, yang jelas kalau terbuka, kedua kaki tidak merapat, yang tertutup sedikit merapat. Tentunya anak-anak paham semua, bukan? Nah, sekarang kita menginjak berikutnya adalah latihan soal. Kalau tadi di depan sudah dijelaskan, saya yakin anak-anakku semuanya jika memperhatikan tidak kesulitan untuk menjawab soal berikut ini. 1. Sikap awal dalam olahraga bela diri pencaksilat yang harus dilakukan adalah sikap apa? A. Berjalan. B. Kuda-kuda. C. Berlari. D. Melompat. Pertanyaan yang kedua, si pencaksilat dipelajari dengan tujuan untuk apa? A. Melukai orang lain. B. Mempertahankan diri dari bahaya. C. Membuat keonaran. D. Membuat gaduh masyarakat. Kemudian soal yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam seni bela diri pencaksilat adalah ada apanya? Ada sopannya, apa ada tenggang rasanya, ada disiplin, apa ada sombongnya. Kemudian soal yang keempat, gerak dasar lokomotor yang digunakan untuk menyerang atau menghindar dari serangan lawan yaitu A. Gerakan menendang, gerak memegang, gerak memanjat, dan D. Gerak meluncur. Itulah anak-anak semuanya latihan soal yang Bapak berikan kepada kalian semuanya. Kemudian kita evaluasi. Sikap awal olahraga bela diri pencaksilat dilakukan adalah sikap yang bagaimana? Sikap awalnya bagaimana? Kemudian yang kedua, pencaksilat dipelajari dengan tujuan untuk apa? Nah, tadi di depan sudah dijelaskan Bapak. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai apa yang terkandung dalam seni bela diri pencaksilat? Yang keempat, gerak lokomotor yang digunakan untuk menyerang atau menghindar dari serangan lawan adalah gerakan yang bagaimana. Itulah evaluasi pembelajaran pada materi sekarang ini. Nah, anak-anak sekalian, kiranya materi pembelajaran dasar pencaksilat bisa Bapak akhiri. Insya Allah bisa bertemu di pembelajaran yang akan datang. Hanya Bapak berpesan, jagalah kesehatan kalian di rumah, tetap memperhatikan protokol kesehatan, belajar semangat belajar yang kuat, tetap belajar di rumah. Insya Allah kalian menjadi anak yang sehat dan anak yang hebat. Terima kasih.